Matusun. Tidak usah dibaca ini ya. Memang kan sudah tak baca di bolaan baliannya. Yo gen apal gen marem. Iya cek marem tuh. Diwaca. Manusia benar lu nggak punya malu. Kang Opa Jos. Wah ini. Tah. Manusia benar lu nggak punya malu. Perasaan Pak RT kemaluannya gede. Coba neng kene Pak. Apa sih? Udah dijamoni ya tidak. Jadi gini loh deh, sekali-sekali orang kayak gitu tuh nggak perlu kasih tegang, kasih candaan. Aku selalu ngasih mereka itu candaan, Bang. Enggak pernah kan. Sama siapa? Terus sama Pak RT. Aku pengen Pak RT sekarang kasih mental. Kasih mental mereka. Ada komen kalau tidak salah. Apa? Sikit nanti mau menemukan Pak RT bicara 4 mata kan. Endi? Ya silakan kalau mau datang aku monggo. 4 mata apa 1 mata? Aku dhewe tatak terete mlebu nggih monggo jenengan masuk ke sini monggo. Tapi nak tahu. Malah alhamdulillah tambah bolo. Tapi ya gini loh Lur, kalau jenengan Anda mau ke sini kalau mau menemui Mbak Den harus sabar. Karena orangnya juga repot. Belum tentu ada. Gue sama seperti saya dulu ketika kesini Belum beliau tahu ya. tidur, saya langsung menggiring, wah nggak berani nemuin saya, nggak ada begitu. Oke langsung itu lanjut. Beda lagi kalau mau ketemu sama sikit-sikit itu mungkin nggak ada. Komenku dibaca toh. Komenku diwocong, guys, selamat Asis Arifin. Sikit-sikit aku kira udah 40 hari. Gaspol remblong Pak Rete inje. Buatlah konten yang mendidik. Nah ini kan mendidik, kalau Pak ini selalu menjelaskan Lur. Semangat terus, salam seduran selawase. Jadi gini, saya akan tanggapin konten yang mendidik. Jadi gini, kenapa konten ini ya jujur ya, terus terang ketika ada komen-komenan tidak baik, cukup bacakan, kita tandain. Itu sebuah daripada ketika kita belajar, ketika kita mendapatkan sesuatu itu tidak harus kita tegang terus. Tidak sesuatu apapun yang kita lihat, kita baca itu menjadi hal yang harus kita seriusin. Ada kalanya kita harus candain, ada kalanya kita harus ya kita maknanya apa sih? Kalau maknanya mereka mengingatkan kita supaya kita lebih baik lagi dalam mengonten, supaya kita lebih baik lagi dalam melangkah, ya kita harus akui itu kritikan yang membangun diri kita. Tapi kalau kritikan itu tidak ada sangkut pautnya untuk membangun diri kita, ya ngapain kita harus pikirkan Pak RT? Ya udah kita gini aja lah. Kita semua ini orang-orang dewasa semua. Yang nonton kita ini saya yakin orang-orang dewasa semua yang bisa berpikir. Gitu. Toh kalau memang baik ya pakai, kalau nggak baik buang. Gitu. Iya. Gini aja, kita manusia itu punya akal dan pikiran. Punya akal dan pikiran. Contoh ya. Contoh. Kalau lagi ngobrol serius mbok yo jadi potong aku mau sekali potong. Jadi ketika kita sama seperti ini ayam. Dari dubur ayam itu keluar namanya kotoran. Keluar juga yang namanya telur. Lah kita sebagai manusia itu disuruh menimbang. Oh, yang kotorannya ya udah cukup dimanfaatkan buat pupuk. Kalau telurnya ya kita ambil, kita rebus, kita Protein makan. Sama seperti kayak ucapan kita. Ketika ucapan kita ini merasa sebagai tuntunan yang baik, ya silakan ambil. Kalau ucapan kita ini kadang-kadang sebagai manusia ada keteledoran melese titik, salah sedikit, ya ojo dipek, ojo kamu ambil, kamu buang. Ambil yang baik-baiknya. Nggak ada manusia ini yang sempurna. Betul. Wallah nggak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna di dunia ini cuma satu. Nabi Muhammad SAW. Selain itulah nggak ada. Manusia agung, manusia sempurna tidak ada selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Maksudnya kita berbicara begini kan sebenarnya kita itu marilah kita ciptakan suasana yang kondusif, suasana yang adem, tentrem di dunia medsos maupun di dunia nyata kan sebenarnya kan seperti itu. Daripada kita itu hujat-hujatan, monggo lah kita duduk bersama, saling ngopi, silaturahmi itu kan lebih bagus. Gini Pak.
Maksudnya apakah ada dari tadi, apakah ada di antara kita ini menghujat seseorang? Nggak ada. Kami menggugurkan kewajiban mengingatkan. Betul. Contoh nih Pak RT, ini contoh, kembali lagi contoh. Ketika saya berteman dengan Pak RT atau Pak RT mengenal saya, terus saya melakukan yang salah, Pak RT diam, Ya enggak diam lah. nggak seumpama Pak RT diam tidak mau menegur saya, karena misalnya saya nih jalan, dalam jalan saya tiba-tiba ngatain Kang Mujid, tak ilokno Kang Mujid, Ya. padahal Kang Mujid nggak punya salah, saya katakan Kang Mujid blang gitu. Pak RT membiarkan. Pak RT ketika nanti saya dulu Pak RT juga nanti ikut. Loh, kamu akan masuk dalam hisab yang jenengan. Dulu si Opa Cungkring ini waktu Anda melihat dia salah, kenapa nggak Anda tegur sebagai sesama manusia? Ya tak tegur Pak sampean, Pak. Lah, di sini kita bikin di sini ini tujuannya apa? Mengingatkan saudara, menggugurkan kewajiban kita. Tapi nanti kata-kata jenengan itu nanti di cover. Gini. Apapun Pak RT, yang namanya ketika kita menggugurkan kewajiban, mereka terus mau mengkantor, mereka mau apa, mereka mau orasi, mereka mau berbicara apa, yang penting gugur kewajiban kita, beres. Dan mereka pun juga mengingatkan versi mereka, tapi Dah itu, maupun mereka di sana mau mengingatkan versi mereka, kita mengingat ke versi kita. Kita nggak ada versi-versian Pak RT. Kan saya jelas-jelas ngomong. Kalau sifatnya kita mengingatkan seseorang, sifatnya membangun, mengkritik membangun, menuju yang lebih benar, itu sifatnya akan dianggap suatu kebaikan. Kalau dia mengkritik dengan tujuan apapun alasannya ini, alasannya itu, tidak usah kita hiraukan. Jangan ngambil haknya Allah. Saya berbuat seperti ini, saya ngomong seperti ini, siapa serahkan kok sama Allah. Yang bisa menilai baik buruknya daripada kata-kata saya. Yang bisa menilai buruk hati saya bukan kita, bukan manusia, dan bukan netizen yang 319 orang yang menonton, bukan. Yang menilai siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. betul. Mau mereka pura-pura keluarkan 1000 dalil, mau keluarkan ini, tapi ini kita bukan dinilai daripada sesama, tapi yang menilai kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menilai hati kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita berbicara hanya karena Allah, apa hanya karena sifat iri dengki kita. Paham? Jadi tidak perlu khawatir. Buang rasa kekhawatiran, buang rasa mangmang. Karena daripada rasa kekhawatiran dan rasa mamang itu adalah salah satu tipis Pak, tipis di hati ini. Kalbu ini tipis banget, hati ini tipis. Dengan rasa was-was, dengan rasa mamang ini tipis, nanti kita akan terjerumus kepada yang salah. Neraka belum tentu buat kita, Surga belum tentu pantas buat yang saya, seperti itu. Moga-moga kita ke surga. Saya itu punya satu satu keyakinan kayak. Banyak netizen yang mengatakan ke saya, "Opa kok terlalu berat? Opa kok ngomongnya cepat-cepat? Opa kok seperti ini?" Saya itu sakar sedikit ngomong Pak RT, ini buat Pak RT ya. Siap. Kalaupun teman-teman melihat ya, mendengarkan ya, mudah-mudahan menjadi tahu. Kalau saya Pak RT, niatan saya, tujuan saya mengingatkan sebagai manusia, menggugurkan kewajiban saya, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu langkah amal ibadah saya. Itu tak wis. Masalah ini nanti akan menjadi iri dengki atau ini akan menjadi baik atau buruk di hadapan manusia. Yang penting saya berhati-hati supaya ini menjadi yang baik buat manusia dan menjadi baik buat urusan saya sama Allah. Amin, amin. Gitu aja Pak RT. Wis, bismillah. Siap. Gak usah terlalu di pinggir. Sepakat? Sepakat. Mau apapun biarin.
Siap. Sepakat walaupun kita untuk mumet. Dan nyapa mumet Pak. Terlalu banyak masukan. Terlalu banyak masukan per repot ini. Ayo coba ngomong. Pak RT mukanya merah, dia udah nggak bisa ngomong. Kenapa terlalu ini ya? Terlalu berat ya? Kalau Pak RT Terlalu. saya memandang tertekan mungkin Pak. Loh, Terlalu kalau berat. kita masalah tertekan. Waalaikumsalam Bapak. Bapak dari Malang. Saking pundi? Malang pundi? Malang aja. Tadi Oh, telepon Oh, saya. ngajung. Nggih. Ngajung. Kalau kita masalah tekanan, waduh, banyak sekali tekanan. Tapi itu tetap semangat. Assalamualaikum tetap Pak RT. istiqomah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, tekanan apapun, omongan manusia, omongan siapapun, prinsipnya satu Pak RT. Yang baik ambil, yang buruk buang. Loh, kalau saya dikritik, dihujat, wallah ini aku ngomong ya saudara-saudara. Ketika ada kritikan dan hujatan kepada saya itu paling bersyukur. Kenapa? Berarti mereka masih sayang sama saya. Karena memperhatikan kita. Memperhatikan saya dan saya anggap mereka adalah kaca dan CCTV dalam hidup saya. Dengan adanya mereka kan kita melangkah penuh hati-hati, Betul. ya kan? Jadi ketika mereka mencorotin kita, pengen mengkanter kita, pengen cari celah keburukan kita, anggap aja Allah menurunkan tambahan selain malaikat dua yang ngawasin kita, mencatat amal baik dan buruknya kita, ada tambahan lagi dari manusia yang mengawasin kita supaya kita lebih berhati-hatilah lagi. Berarti kan enak Dewi. Berarti Allah sayang Mbak Dewi. Betul. Berarti kita itu spesial, banyak yang memperhatikan. Iya dong. Maka daripada itu, segala sesuatu itu kita ambil daripada makna cinta. Kalau kita mempelajari namanya makna cinta, hidup kita akan bahagia walaupun orang lain akan memandang kita dengan 1000 pandangan yang berbeda. Siap. Ini saya baca dulu. Pak Rete kenapa kabur dari live TikToknya Mbak D dari GSC? Ya mohon maaf nih Mbak Azhara, saya tuh malu karena di dalam TikTok tadi kan banyak sekali ulama-ulama. Jadi saya tuh merasa saya tuh nggak pantas dinaikkan di TikToknya Mbak Den ketika suasana itu banyak sekali para ulama-ulama seperti itu nggih Mbak Azhara. Mohon maaf saya tadi keluar Mbak Azhara. Malu saya Mbak Azhara karena saya belum pantas hadir di TikToknya Mbak Den ketika banyak sekali para ulama-ulama. Boleh Pak? Seperti itu Mbak Azhara nggih.